Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ironis memang kalau kita renungkan dan kita perhatikan dengan seksama, semakin hari semakin terasa nilai-nilai Islam semakin terpisah jauh dari kehidupan umatnya. Termasuk di negeri yang konon mayoritas penduduknya beragama Islam. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang sudah murtad. Dimurtadkan oleh orang-orang kafir, baik yang memakai baju kafir maupun orang-orang kafir yang memakai baju Islam. Murtad yang dimaksud bukan hanya sekedar pindah agama dari keyakinan Islam pada keyakinan yang lain selain Islam, tapi murtad bisa karena gugurnya keimanan seseorang oleh sebab hanya mengkufuri satu aturan Allah, sebagaimana gugurnya 80.000 tahun keimanan iblis dan keturunannya hanya karena mengkufuri satu aturan Allah Subhanahu wa taala. Jika umat Islam sudah banyak yang tidak peduli lagi dengan agamanya, bahkan sudah murtad, maka di Quran surah Al-Maidah ayat 54, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan Allah akan menyiapkan generasi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 paling tidak ciri yang Allah tetapkan pada generasi pilihan Allah Subhanahu wa taala itu. Yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbunahum. Allah mencintai mereka karena mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta selalu menuntut timbal balik. Tidaklah semata-mata Allah mencintai hambanya, kecuali karena memang hambanya itu berusaha untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang digambarkan di Quran surat Al-Baqarah 165, "Wallazina amanu asyaddu hubban lillah." Ciri orang yang beriman itu cintanya kepada Allah sangat kuat. Bahkan di At-Taubah 24 lebih jauh digambarkan bahwa cinta seorang mukmin pada Allah harus mengalahkan cinta dia kepada kedua orang tua, pada anak, keluarga, istri, sanak saudara, harta perniagaan, rumah tempat tinggal, dan seterusnya. Cinta kepada Allah harus dibuktikan oleh setiap orang mukmin bahwa dia hanya akan mencintai di dunia sesuatu yang dicintai oleh Allah dan membenci semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri pertama dari generasi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua, azillatun 'alal mu'minin. Generasi pilihan Allah itu sangatlah rendah hati terhadap sesama mukmin. Saling berkasih sayang dengan saudaranya sesama mukmin atas dasar cinta terhadap saudaranya sesama mukmin. Yang kata Rasulullah SAW harus dibuktikan sampai seorang mukmin mencintai saudaranya seperti cinta dia pada dirinya sendiri. Sebaliknya kepada orang-orang kafir, dan ini merupakan ciri yang ketiga, a'izzatun 'alal kafirin. Seorang mukmin generasi pilihan Allah, dia bersikap tegas, bersikap keras, tidak ada toleransi dalam urusan akidah dan prinsip-prinsip syariah. Tidak ada lagi toleransi untuk mencampur adukan antara kebenaran agama Islam dengan keyakinan-keyakinan yang sesat di luar Islam. Dia hanya akan bertoleransi dari sisi kemanusiaan dan menghargai hak setiap manusia untuk memiliki keyakinan yang berbeda dengan keyakinan ajaran Islam. Dia selalu bangga bahwa dirinya adalah seorang mukmin. Karena itu Sayyidina Umar radhiyallahu an ketika melihat seorang pemuda berjalan menunduk-nunduk di depan tokoh-tokoh musyrikin, maka pemuda itu kemudian dipanggil oleh Sayyidina Umar dan ditampar oleh Umar. Umar sangat kesal sekali melihat sikap seorang pemuda yang begitu seolah-olah merasa rendah diri di hadapan orang-orang kafir. Agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Semua agama selain Islam
bukan agama Allah. Yang keempat dari kriteria hamba-hamba Allah, generasi pilihan Allah Subhanahu wa taala, yujahiduna fi sabilillah. Mereka senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang semata-mata untuk mencari ridha Allah, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, golongan, partai, bahkan bangsa sekalipun. Benar-benar fi sabilillah, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja untuk berjuang di jalan Allah akan banyak sekali rintangan, cobaan, halangan. Dan setiap orang mukmin yang termasuk generasi pilihan Allah, maka ciri yang kelima adalah wala yakhafuna laumata laim. Mereka siap untuk menghadapi berbagai rintangan seperti yang pernah dicontohkan Rasulullah SAW sewaktu beliau pertama kali mengembangkan risalah di Mekah. Siap menghadapi berbagai rintangan, ujian, cobaan. Bahkan siap untuk mengorbankan waktu, tenaga, fikiran, perasaan. Kalau perlu, nyawa. Kalau memang hanya dengan itu ridha Allah baru bisa dicapai. Semoga generasi pilihan Allah segera akan lahir agar umat Islam bisa terselamatkan dalam kondisi yang semakin kurang menyenangkan seperti kondisi yang ada sekarang ini. Semoga Allah memberkahi kita sekalian. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.